Terkait pertemuannya dengan dua ketua umum parpol, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan komunikasi dengan pimpinan partai politik adalah kewajiban ada atau tidaknya Pilpres. Tak hanya dengan Ketua Umum PAN, Ridwan Kamil juga bertemu dengan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Jika nanti komunikasi dengan parpol tersebut bermuara kepada dukungan Pilpres 2024, hal itu menjadi harapan Ridwan Kamil. Selain dengan Golkar dan PAN, Ridwan Kamil juga mengaku telah menjalin komunikasi dengan Partai Nasdem. Kita ke Nasdem lewat Pak Siswono, Ketua Dewan Pertimbangan. Saya ke Pak Zul, PAN, ke Pak Erlangga juga dilakukan, ke beberapa tokoh-tokoh, udah sangat banyak lah kira-kira begitu. Bahwa nanti itu bermuara pada dukungan-dukungan yang baik 2024 saya kira menjadi harapan, tapi tentu harus realistis ya. Minggu 15 Mei, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkunjung ke rumah dinas Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di Widya Chandra, Jakarta Selatan. Kunjungan itu disebut sebagai ajang silaturahmi dan halal bihalal pasca Lebaran. Tetapi salah satu topik perbincangan mereka membahas pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu. Ridwan Kamil menyatakan dukungannya terhadap gagasan Koalisi Indonesia Bersatu. Menurut Emil, gagasan Koalisi Indonesia Bersatu mendapat respons baik masyarakat. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dalam pertemuan juga ada Wali Kota Bogor Bima Arya dan Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay. Zulkifli Hasan dan Ridwan Kamil membahas Pilpres 2024 dan Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk Golkar, PAN, dan P3. Terkait pertemuan, Sekjen PAN Edi Suparno menyatakan belum mengerucut nama calon presiden untuk diusung ke pemilu 2024. Kita juga melihat bahwa koalisi Indonesia Bersatu yang diumumkan beberapa hari yang lalu antara Golkar, PAN dengan P3 membahas sebuah gagasan besar, ingin mengajukan sebuah budaya baru dalam perpolitikan dan demokrasi di Indonesia agar kita di tahun 2024 nanti akan melakukan pesta demokrasi yang berbasis kontes gagasan, bukan kontes ideologis. Sehingga itu demokrasi kita akan semakin tercerahkan, akan semakin maju dan semakin memberikan pembelajaran yang baik bagi masyarakat. Sesungguhnya banyak hal yang telah dibahas, tetapi ke depannya ada beberapa hal penting yang akan kita rumuskan secara bersama-sama. Ridwan Kamil sebelumnya telah mendeklarasikan diri siap maju dalam pemilu presiden 2024 dan menyatakan bakal masuk partai politik tahun ini, meski belum memutuskan partai mana yang akan menjadi kendaraannya. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui soal langkah politik Ridwan Kamil yang menemui Ketua Umum Golkar dan juga PAN, kita telah bersama dengan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, banyak yang membaca nih Ridwan Kamil sedang mendekati parpol untuk mendapatkan dukungan di Pilpres. Sejauh mana modal politik yang dimiliki Ridwan untuk menarik minat parpol seperti Golkar dan juga PAN? Ya, pertama ini kan salah satu calon yang berani belak-belakan berbicara mengenai akan maju di 2024 ya. Kalau kita bicara mengenai nama-nama lain seperti Sandiaga Uno, Ganjar Pranowo, ataupun Anies Baswedan seperti masih malu-malu, belum pernah berani mengatakan akan maju. Apakah ini positif atau tidak? Menurut saya sebenarnya positif dalam konteks pendidikan politik. Orang akan bisa menilai dari jauh-jauh hari dengan keberaniannya mengakui apakah memang dia pantas atau tidak berdasarkan track record-nya, dan apakah kemudian memang memiliki gagasan atau tidak. Dan ini kan juga sosok yang punya elektabilitas lumayan. Saya harus mengatakan piring kedua lah ya. Karena dia ada di level 3 besar kan selalu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan. Di piring 2 itu biasanya ada persaingan di antara Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, AHY, dan Mbak Khofifah. Dan kalau dilihat secara realistis memang mereka lebih bisa dilihat sebagai sosok cawapres
yang kuat, walaupun tidak menutup kemungkinan bisa menjadi capres alternatif. Dan yang menarik juga adalah tidak memiliki partai. Ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kekurangannya tentu saja dia harus mengemis tanda kutip jauh-jauh hari untuk mendapatkan angka presidential threshold. Karena dimulainya dari angka start 0, berbeda dengan Pak Prabowo, Erlangga yang sudah memiliki angka kekuatan partainya, tinggal menambah 1 atau 2 partai lagi. Tapi kelebihannya adalah ketika dia bukan kader partai, ruang geraknya lebih leluasa untuk datang ke partai-partai tanpa berpotensi atau beresiko mendapatkan sanksi yang berbeda misalnya terjadi pada sosok Ganjar Pranowo ataupun Sandiaga Uno. Mereka sangat berhati-hati untuk kemudian sowan ke partai atau menunjukkan ambisinya karena bisa saja ada sanksi partai yang dikeluarkan karena dianggap melampaui keputusan partai yang belum dibuat. Nah, dalam konteks ini apa yang dilakukan oleh Kang Emil menurut saya tadi menyadari sebuah kelebihan dan kekurangannya tadi, tapi kan yang menjadi catatan kritis adalah apakah mau partai-partai yang punya ketum seperti Erlangga, seperti Bang Zul atau Pak Soeharto itu kemudian mengalah kepada sosok yang bukan partainya. Dan ada pertanyaan kedua buat partai tersebut, kalau memajukan sosok dari luar dan bukan kader, apakah akan menguntungkan atau merugikan partainya? Itu yang menyebabkan menurut saya ini masih jauh sekali ya dari sebuah kesimpulan yang bisa kita buat apakah 3 partai ini bisa tertarik dengan Kang Emil atau tidak. Ini masih ada waktu 2 tahun, penjajakan juga terus dilakukan. Tadi ada kelebihannya salah satu elektabilitas yang lumayan kalau kata Mas Toto, dan juga tidak memiliki partai. Tapi tentunya ada syarat yang biasa diminta oleh parpol. Seperti apa kemudian syarat-syarat yang mungkin akan diajukan oleh parpol jika memang tertarik dengan RK misalnya? Ya, kita akan melihat pada akhirnya ya koalisi yang akan diterima oleh parpol kan paling penting adalah pertama ini mengusung sosok yang bisa menang. Karena parpol akan berkoalisi untuk mendapatkan kemungkinan lebih besar mendapatkan kekuasaan, menjadi bagian dari kekuasaan. Sehingga yang menarik dari sisi ini adalah bagaimana Kang Emil secara implisit ini kan ingin menunjukkan dirinya harus lebih tinggi dibandingkan dengan elektabilitasnya harus lebih tinggi dibandingkan dengan ketum-ketum parpol tersebut. Betul. Minimal dari 3 nama ini kan yang sudah menyatakan diri akan maju atau sudah dideklarasi, sudah disebut-sebut namanya oleh pengurus daerah adalah Erlangga Hartarto dan sudah berkampanye secara implisit ya kalau kita lihat. Dan memang sampai sekarang Kang Emil lebih tinggi elektabilitasnya dibanding Erlangga. Yang kedua prasyarat tadi, katakanlah memang sosok ini elektabilitasnya lebih tinggi, tapi pertanyaannya apakah bisa berakibat efek positif buat partai tersebut. Kita sebutnya dengan efek ekor jas atau kotel efek. Efek dari pilihan pada pilpres yang akan berpengaruh kepada partai yang mengusung. Di sini mungkin saja negosiasi akan terjadi pada level mau tidak Kang Emil menjadi bagian dari kader parpol tersebut. Nah, pertanyaannya lagi kan adalah ketika ada 3 parpol ini, mana yang akan Kang Emil pilih misalnya untuk kemudian misalnya membuka dirinya menjadi kader parpol. Yang ketiga baru kita berbicara mengenai politik panggung belakang yang biasanya sulit untuk kemudian dibuka oleh parpol dan capresnya adalah berbicara mengenai kalau kemudian menang, lalu kemudian siapa yang dijadikan wapres. Kalau kemudian menang, kalau kemudian maju siapa yang akan dijadikan cawapres. Lalu kalau kemudian menang, berapa menteri akan didapatkan dan posisi-posisi penting lainnya. Itu tadi kalau kita bicara tawaran-tawaran apa yang kemungkinan diminta oleh parpol tersebut. Lalu bagaimana dengan nama-nama yang kemungkinan tidak sefleksibel Ridwan Kamil yang sudah mempunyai partai politik seperti itu, tapi elektabilitasnya tinggi, katakanlah Ganjar, atau mungkin Anies Baswedan, Mas? Ya, kalau kita lihat kan bagaimana ada 2 sosok ya yang memiliki problem yang sama walaupun derajat kesulitan yang berbeda. Ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan. Mereka selalu masuk dalam 3 besar, bahkan Mas Ganjar hampir selalu di beberapa lembaga survei kredibel itu ada di peringkat 1. Dan kita tahu dia bukan pemegang keputusan partai. Nama yang disebut menjadi pesaing pun adalah sosok Mbak Puan, darah biru dari terah keluarga Soekarno yang memiliki power sangat besar ya di PDI Perjuangan. Ada Anies juga yang tidak punya partai sama sekali dan minimal masuk di 3 besar. Kalau ditanya siapa yang lebih ruang geraknya lebih luas sebenarnya adalah Mas Anies, karena Mas Anies bisa kemana saja, sementara Mas Ganjar cenderung ruang geraknya terbatas sebelum ada pengambilan keputusan dari PDI Perjuangan sendiri. Dan kalau ditanyakan apakah kedua nama ini mungkin juga dilirik oleh ketiga partai yang kemarin didatangi oleh Kang Emil, 2 diantaranya, menurut saya sangat mungkin karena
kalau berbicara mengenai 3 partai ini sudah memenuhi prasyarat 25,7%, di atas dari presidential threshold, tapi mereka memiliki problem dari ketiga nama ketum belum ada satupun yang masuk katakanlah di 5 besar saja dalam survei-survei elektabilitas, sehingga kalau mau bicara secara realistis mungkin alangkah baiknya buat 3 partai tersebut menggaet entah itu Mas Ganjar atau Mas Anies dan kemudian menjadikan salah satu dari 3 ketum ini menjadi cawapres. Jadi artinya kesempatan masih terbuka lebar begitu ya Mas Toto? Masih menunggu waktu masih cukup? Masih sangat dinamis terbuka, dan kita tahu pada masa injury time biasanya di situ koalisi baru akan terbentuk secara permanen. Betul, kita tunggu nanti bagaimana langkah-langkah dari para politisi ini selanjutnya dan juga peta politik Indonesia ke depannya. Terima kasih sekali lagi pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya.